Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa dipertemukan pada kesempatan siang hari ini melalui kegiatan MPLS SMA Negeri 3 Temanggung. Di kegiatan ini, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan kalian semua meskipun melalui virtual ya, kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi ya yang pasti kita syukuri saja bahwa kita semua diberikan kesehatan dan kita bisa dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ini. Baik, untuk sebelumnya, perkenalkanlah nama saya seperti yang ada di layarnya. Nama saya Fitria Yulianti, pekerjaan saya, tugas saya di SMA Negeri 3 ini sebagai guru BK kelas 10. Dan alamat saya ada di Jalan Sunan Ampel 10 nomor 185 Magelang. Ya, jadi mungkin di antara kalian siswa baru ya, peserta didik baru SMA Negeri 3 ini dan sayalah yang terjauh ya rumahnya, tapi tidak masalah, yang pasti kita semangat. Dan nomor handphone saya ada di situ 085643076256. Nah, nanti kita bisa berlanjut untuk sharing, untuk ngobrol, untuk saling bertukar pikiran melalui kontak WA yang sudah ada. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan jatah untuk mengisi materi yang keempat ya Pak, tadi benar nggih? Keempat dengan topik datang untuk menyerah, mohon maaf, datang untuk berjuang, bukan untuk menyerah. Ya. Nah, di sini saya mengambil judul sekolah di SMA. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk kalian semua, siswa-siswi baru SMA Negeri 3 Temanggung di sekolah kita yang tercinta ini. Dan di sini tentunya sudah berbeda dengan ketika kalian dulu semasa SMP ya. Kalau dulu kalian masih kategori anak-anak, tapi sekarang ketika kalian sudah duduk di bangku SMA ini, kalian sudah bisa dikatakan sebagai seorang remaja. Ya. Nah, apa sih sekolah di SMA itu? Pendidikan di SMA merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa kalian masuk ke tahap remaja. Remaja itu adalah masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa dan dipersiapkan untuk hidup di masyarakat. Nah, kemandirian tersebut didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Sehingga kurikulum di SMA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih dan menentukan peminatan sesuai dengan kemampuan dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik. Nah, peminatan di sini saya garis tebal karena hal ini merupakan hal yang baru bagi kalian yang belum ada ketika kalian SMP kemarin ya. SMP dulu kalian belum ada. Nah, apa sih peminatan itu? Nah, ini peminatan adalah suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada, dalam satuan pendidikan. Yang kedua,
Peminatan juga bisa diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan berdasar peserta didik pada kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran, akademik atau vokasi yang ditawarkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, peminatan adalah suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan kelompok mata pelajaran, peminatan lintas mata pelajaran, peminatan pendalaman mata pelajaran, yaitu akademik ataupun vokasi, yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang diselenggarakan pada satuan pendidikan. Kemudian yang keempat adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan dari peminatan ini yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik mengembangkan potensi sikap dan kompetensi pengetahuan sesuai dengan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik. Nah, hal ini ditujukan bagi peserta didik SMA yang sudah semakin mendekati usia kerja. Nah, jadi peminatan itu bukan hanya menentukan minatnya itu apa, tetapi dari proses meliputi proses dari perencanaan, pemilihannya, kemudian penetapannya, kemudian diadakan evaluasi, tindak lanjut, dan sebagainya ya. Jadi proses berkesinambungan. Nah, peminatan di SMA 3 ini ada yang pertama adalah matematika dan IPA, yang kedua IPS, ketiga bahasa dan budaya. Penentuannya didasarkan pada daya tampung. Yang kedua, pilihan peminatan yang sudah kalian semua pilih. Dan yang ketiga, penghitungan nilai rapot yang memiliki korelasi dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan pilihan peminatan calon peserta didik. Jadi di sini diberikan pembobotan nilai untuk masing-masing jenis program peminatan yang kalian pilih berdasarkan sesuai dengan program masing-masing program yang kalian pilih. Dan pembobotan nilainya juga didasarkan pada program tersebut. Nah, maksud saya seperti ini, bisa kalian lihat di tabel ini, bahwa ketika kalian memilih MIPA, mata pelajaran MIPA, ketika pendaftaran kalian sudah mencantumkan nilai rata-rata mapel IPA, matematika, bahasa Inggris, ataupun bahasa Indonesia. Begitu ya. Nah, rata-rata nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 tersebut untuk jurusan IPA diberi pembobotan sebanyak 5. Untuk matematika juga 5, bahasa Inggris 3, dan bahasa Indonesianya 2. Nah, ini maksudnya dikalikan. Ya, angka-angka tersebut dikalikan dengan nilai rata-rata rapot kalian masing-masing. Nah, kemudian untuk yang memilih IPS, itu IPA diberi bobot 2, matematika diberi bobot 5, bahasa Inggris 4, dan bahasa Indonesia 4. Kemudian yang memilih bahasa dan budaya, IPA 2, matematika 3, bahasa Inggris 5, dan bahasa Indonesia 5. Nah, dari pembobotan tersebut kemudian diseleksi. Berapa yang minat IPA? Ya, berapa yang minat IPA diseleksi. Oh, ternyata yang minat IPA ada 150 misalnya. Nah, dari 150 itu SMA 3 membutuhkan tadi ya sebelumnya. Nah, ini
membutuhkan daya tampung 9 rombel. 9 rombel ya, rombongan belajar, dan masing-masing rombel berjumlah 36 siswa. Masing-masing rombel sejumlah 36 siswa. Untuk MIPA 4 kelas, berarti 36 siswa kali 4 rombel. Ada 144 siswa. Nah, jika tadi kok peminatnya ada 150, padahal yang diambil 144, maka yang 6 dengan berat hati akan dicarikan nilai yang hasil pembobotannya lebih baik, paling baik, entah itu di IPS ataupun di IPB. Gitu. Demikian juga dengan IPS maupun bahasa. Jadi pemilihan peminatan dilakukan oleh calon peserta didik pada saat pendaftaran. Namun penetapannya disesuaikan dengan daya tampung pada satuan pendidikan. Dan yang kedua, pembobotan nilai. Contohnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dari hal tersebut ya, maka sering terjadi minat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, minat tidak sesuai dengan kenyataan, sudah tidak usah disesali, tidak usah tidak usah terlalu sedih, karena setiap program peminatan itu baik. Yang berbeda adalah mata pelajaran yang dipelajari. Nah, semuanya baik. MIPA baik, matematika IPA ya. IPS juga baik, bahasa dan budaya tidak kalah baik. Ya, jadi semuanya itu baik. Hanya saja yang dipelajari itu yang berbeda. Nah, sedangkan kalian sudah masuk ke MIPA, IPS ataupun bahasa itu sudah sesuai dengan potensi yang kalian miliki, karena sudah bukan hasil belajar kalian satu hari saja, akan tetapi sudah merupakan nilai rata-rata selama kalian belajar di SMP selama 5 semester ya. Jadi tidak perlu khawatir, wah aku kok jurusan iki, padahal katanya kalau jurusan ini tuh nanti kedepannya tidak diterima oleh masyarakat. Siapa yang bilang tidak? Ada beragam profesi dari beragam program peminatan. Nah, ada seorang manajer perusahaan, seorang HRD, seorang penulis, translator, dokter, dan lain-lain. Nah, dari berbagai profesi tersebut yang sudah saya sebutkan itu masing-masing ada yang dari IPS, dari bahasa ataupun dari MIPA ya. Jadi kesemuanya nanti dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, sesuai dengan topik tadi ya, kalian datang ke SMA 3 itu untuk berjuang. Jadi segala potensi yang kalian miliki, ayo kalian perjuangkan di sini. Perjuangkan di sini agar nantinya kalian bisa menjadi seseorang, menjadi insan yang bisa melayani masyarakat. Nah tadi ya. Jadi kita di sini bersama-sama berjuang. Yang pertama kita mensyukuri dulu, kita bersyukur dulu tentang apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, coba sekarang yang mungkin masih punya ganjalan, aduh aku kok ora sesuai yo peminatannya, aku kan milih IPS, kok aku dadi nanggone IPA misalnya seperti itu. Coba bersyukur dulu. Bersyukur kalian bisa diterima di SMA 3. Ada banyak teman kalian yang tidak berkesempatan untuk sekolah di SMA 3. Alhamdulillah kalian bisa diterima di SMA 3. Ya, coba tarik nafas dalam-dalam yang panjang, kemudian hembuskan perlahan-lahan sambil ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Atau
bagaimana ungkapan bagi kalian yang non-muslim? Silahkan disesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah bisa sekolah di SMA 3. Tarik nafas lagi yang dalam, buang pelan-pelan. Alhamdulillah, saya masih bisa menghirup udara yang segar. Tarik nafas lagi dalam-dalam, buang pelan-pelan. Ucapkan juga alhamdulillahirabbil alamin bahwa saya bisa makan enak. Ya. Makan enak tidak harus mahal. Bisa merasakan itu sudah merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Kalian bisa merasakan makan yang enak dengan kalian bisa merasakan. Ya. Nah, silahkan kalian ulang-ulang seperti itu. Tarik nafas yang panjang, kemudian tahan sebentar, hembuskan sambil ucapkan alhamdulillah. Silahkan berulang-ulang. Insya Allah nanti kalian akan bersyukur, akan menerima apa yang sudah kalian miliki saat ini. Nah, kalau sudah demikian, kalian sudah sehat, kalian sudah semangat. Nah, isilah syukur itu dengan belajar yang giat, belajar yang rajin. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pahami diri sendiri. Apa sih kelebihan kalian? Apa sih kelemahan kalian? Opo to bakatmu, Nduk, Le? Nah, ayo kita perjuangkan di sini bareng-bareng. Kita asah bareng-bareng di sini. Di SMA 3 ini. Di sini banyak Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa semangatnya. Nah, beliau-beliaulah tempat kalian mengasah bakat-bakat yang kalian miliki tersebut. Ya. Nah, silakan kalian perjuangkan di sini. Kalian coba. Kalau ketika gagal, tidak usah menyerah, tidak usah berputus asa. Kalian masih remaja, masih SMA, masih panjang waktu ke depannya. Masih banyak waktu kalian untuk mengulang terus hingga kalian nantinya sukses. Dan kegagalan kalian ketika di SMA ini dan yang kalian ulang, maka nantinya insya Allah ketika kalian dewasa akan menjadi sebuah kesuksesan yang luar biasa. Ya, jadi ketika kalian sekarang gagal, kalian berusaha terus sampai nanti waktunya kalian dewasa, kalian hanya tinggal menuai kesuksesannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kalian sudah memahami diri kalian sendiri, kalian sudah bisa mengasah bakat, sudah mengenali kelebihan kalian, mengenali kelemahan kalian, sekarang tentukan tujuannya. Kalau kita sudah punya tujuan, maka apa yang kita lakukan sekarang, yang kita jalani sekarang pasti akan kita arahkan untuk mencapai tujuan kita tersebut. Ya. Nah, berbeda dengan kita belum punya tujuan, belum punya cita-cita. Kita jalan itu tidak tahu arahnya. Akan semau kita sendiri. Ikut arus, teman ngajak ke sana, ikut ke sana, ada yang ngajak ke sini, ikut ke sini. Nah, itu terombang-ambing arus lingkungan. Nah, beda dengan kalian kalau sudah punya tujuan, maka apa yang kalian lakukan saat ini pasti akan diniatkan untuk mencapai tujuan kalian. Kemudian yang keempat, bagaimana biar kita itu enjoy dalam melakukan berbagai kegiatan di sini, di SMA 3 ini, belajar utamanya. Maka belajarlah sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ya. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ya lakukan. Teman yang lain tidak usah mengusik. Sinau kok karo ngrungokke karo reng-reng dan sebagainya, tidak masalah. Itu memang gaya belajarnya. Ada yang memang harus sepi, harus menyendiri, tutupan kamar, tutupan jendela, harus benar-benar sepi, kalau perlu di tengah malam, tidak masalah. Silahkan lakukan.
sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang harus dibacakan, harus mendengarkan. Silakan, mungkin orang tua kalian diminta untuk membacakan atau kalian membaca sendiri sambil direkam. Pasti semuanya sekarang sudah mempunyai HP kan ya. Nah, kan bisa untuk merekam. Silakan direkam ketika kalian membaca dan suatu saat ketika kalian sedang rileks, pengen belajar, putar rekaman kalian. Nah, sambil kalian mendengarkan suara merdu kalian sendiri, kalian bisa mengingat apa yang kalian materi yang akan kalian pelajari. Nah, yang terakhir, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Nah, ini harus ini ya. Apapun kalau kita itu perasaannya senang, pasti kita akan enjoy, akan nyaman melakukan kegiatan apapun. Nah, jadi singkirkan hal-hal yang sekiranya mengganggu kalian. Ya, kalau remaja biasanya sudah mengenal lawan jenis, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, pikirkan dulu matang-matang apakah ini benar-benar bisa memberikan motivasi bagi kalian atau malah nantinya akan suatu saat akan melemahkan semangat kalian. Nah, daripada melemahkan semangat kalian nantinya tidak memberikan suasana yang senang ketika kalian belajar, sudah jauhi saja dulu. Untuk itu ya. Sekarang menata diri sendiri dulu untuk menggapai cita-cita tersebut. Ya. Baik, itu sedikit dari saya. Silahkan nanti ini ya tugas ya yang saya inginkan dari kalian ya. Silahkan nanti kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian ketika kalian diterima di SMA Negeri 3 Temanggung ini. Ceritakan bagaimana perasaan kalian ketika kalian diterima di SMA Negeri 3 Temanggung ini. Kemudian yang kedua, apa sih kelebihan dan kelemahan kalian masing-masing? Sudah, 2 itu saja tugas dari saya. Silakan nanti dikoordinir oleh ketua kelas sementara mungkin ya. Sudah ada ketua kelas sementara dan kemudian dikumpulkan pada wali kelas masing-masing. Nah, baik, itu sedikit dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya doakan semoga kalian semua sukses, lancar dalam mengikuti pembelajaran selama 3 tahun saja di SMA Negeri 3 Temanggung ini. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.